Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bab kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kontrol diri, kemudian tentang persaudaraan juga kita sudah bahas. Maka untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang prasangka baik. Ayat yang berkaitan dengan prasangka baik adalah ada dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Oke. Al-Hujurat ayat 12. Ini ayatnya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu mengawali pembelajaran ini. Berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah dan juga diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik atau kita kenal dengan istilah husnuzon, maka perlu untuk saya sedikit berikan gambaran terlebih dahulu apa itu husnuzon ya, atau prasangka baik. Nah, di sini bisa disampaikan dengan simpel. Yang namanya husnuzon adalah perasaan baik atau prasangka baik terhadap orang lain. Nah, dan di mana sikap husnuzon ini dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berpikiran positif kepada orang lain. Jangan berpikiran yang negatif ya. Lawan daripada husnuzon adalah suudzon. Ini adalah prasangka buruk, perasaan penuh curiga terhadap orang lain, berpikiran yang negatif. Jadi apabila kita memikirkan orang lain, berpikiran yang positif, yang baik-baik saja. Tetapi kalau memikirkan tentang diri kita, cobalah kita pikirkan yang buruknya, kita lihat yang buruk, introspeksi gitu ya. Jangan kebalikannya. Ya, jangan kebalikannya. Oke? Itu gambaran umum ya tentang husnudzon dan juga suudzon. Dan dalam hal ini kenapa kita diperintahkan untuk selalu berprasangka baik? Ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ini, inna indi zonni abdi bi, inna zonna khairan fa khairu wa inna zonna syarran fa syarr. Aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka, dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang ia sangka. Jadi Allah itu selalu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik, Allah akan menentukan baik ya. Kalau kita prasangkanya buruk, maka Allah pun akan menentukan buruk sesuai dengan prasangka kita ya. Maka harus selalu berprasangka baik. Nah, husnuzon di sini bisa husnuzon kepada Allah dan juga husnuzon kepada sesama manusia gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 12 ini, dan nanti kita akan bahas artinya ya. Oke. Silakan kalian lihat, boleh juga menirukan, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism
Kalau ada tanda seperti ini bagusnya lanjut, tapi kalau nggak kuat berarti nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, saya artikan, tapi artinya sepotong-sepotong dulu ya, tiap kalimat dulu, tiap kata yang ada dalam ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ya hai ayyuhallazina, hei orang-orang amanu yang beriman ya. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah olehmu kasiron minadh-dhani, kasiron kebanyakan minadh-dhani dari purbasangka, dari kecurigaan. Minadh-dhon itu sakwasangka, minadh-dhani dari purbasangka. Inna ba'dadh-dhani, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ismun, adalah dosa. Kita dilarang untuk berprasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Ini yang dimaksud dengan suudzon, kita tidak boleh ya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kejelekan orang. Dilarang. Jangan mencari kekurangannya. Biasanya manusia begitu, kita ya, cari keburukan kejelekan orang. Kalau sudah ketahuan keburukannya walaupun itu sedikit, kemudian diberitahukan. Sementara keburukan kita lebih besar, kita umpetin. Nah ini kebalik. Kata pepatah mengatakan jarum di tengah lautan tampak jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kalau kesalahan sendiri sebesar apapun tutupin, nggak tahu, nggak berasa. Tapi kesalahan orang sedikit, langsung diumbar semua, satu kampung tahu semua ya. Jangan. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Nah, wala yaghtab, dan janganlah menggunjingkan. Nah, ini menggunjingkan. Menjingkan itu ya membicarakan ya, membicarakan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah mengunjingkan ba'dukum ba'don, sebagian kamu dari sebagian yang lain. Nggak boleh. Menggunjing itu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya ya. Itu tidak boleh. Kalau orang Jawa mengatakan ngerasani, ngelek-ngelekkan gitu. Ayuhibbu ahadukum, ayuhibbu, apakah kamu suka? Nah ini pertanyaan tidak perlu jawab pertanyaan, tapi pertanyaan itu adalah dari sudah merupakan jawaban dari pertanyaan itu sendiri ya. Ayuhibbu, apakah kamu suka? Ahadukum, ya, seorang di antara kamu, ayyakula, memakan, ayyakula, memakan, lahma akhihi, daging saudaramu, maitan, yang telah mati. Jadi di sini Allah memberikan pertanyaan bagi orang yang suka menggunjing ya, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, itu diibaratkan kamu telah memakan daging saudaramu yang telah mati, memakan bangkainya. Apakah kamu suka? Nah, di sini kemudian jawab, fakarihtumu, maka tentulah kamu merasa jijik. Maka tentulah kamu merasa jijik. Nah, ini jadi keras di sini Allah mengatakan bahwa kita mengunjingkan orang lain itu adalah dosa besar ya. Diibaratkan kita memakan bangkai saudaramu. Oke.
Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha menerima tobat, rahimun, lagi maha penyayang. Ya, saya bacakan sekali lagi, oke ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah olehmu, kasiron, kebanyakan, minadzoni, dari purba sangka. Inna ba'dadh-dhonni, sesungguhnya sebagian prasangka itu, ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab, dan janganlah mengguncingkan, ba'dukum, sebagian kamu, ba'don, dari sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah kamu suka, ahadukum, seorang di antara kamu, ayyakula, memakan, lahma akhihi, daging saudaramu, maitan, yang telah mati, fakarihtumuh, maka tentulah kamu merasa jijik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha menerima tobat, rahimun, lagi maha penyayang. Ya, oke. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa ayat ini, ya, surat Al-Hujurat ayat 29 ini pada dasarnya adalah menjelaskan tentang perintah kita yang pertama, ya, perintah kita untuk selalu berprasangka baik atau husnuzon, dan dilarang untuk bersuudzon atau berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadz-dzon. Jadi dilarang, diperintahkan untuk husnuzon dan dilarang untuk suudzon, ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang yang beriman, jadi yang pertama, ya, kesimpulannya. Jadi yang pertama kesimpulannya, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk berhusnudzon dan dilarang untuk suudzon. Kemudian yang kedua adalah dilarang untuk mencari-cari keburukan atau kesalahan orang, ya. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dun, dan kita dilarang untuk menggunjingkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, ya. Nah, kemudian di sini ayyuhibbu ahadukum ayyakula ma'akhihi, dijelaskan bahwa orang yang suka menggunjing itu bagaikan memakan daging saudara, daging bangkai saudaranya. Oke. Kemudian perintah yang berikutnya ini adalah diperintahkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian apabila kita lalai, kita lupa, kita hilaf, karena manusia itu biasanya juga ketempatan lupa dan hilaf, melakukan satu kesalahan, maka kita diperintahkan untuk segera bertobat. Karena apa? Innallaha tawwabur rahim, Allah maha penerima tobat dan lagi maha penyayang. Ya, oke, seperti itu kesimpulannya. Kemudian sebagai penutup dari bab ini tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan, maka di sini saya simpulkan tentang manfaatnya. Apakah manfaat kontrol diri? Kontrol diri itu yang surat Al-Anfal ayat 72, ya. Nah, menahan diri. Manfaat yang ditimbulkan apabila kita sudah melaksanakan kontrol diri adalah yang pertama, terhindar dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita menahan diri dari nafsu, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, maka otomatis terhindar dari dosa. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Semua perbuatan dosa, semua perbuatan yang buruk pasti itu sesuatu yang merugikan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan terhindar dari suatu kerugian, baik itu bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah terhindar dari sifat egois, mementingkan diri sendiri. Ini sifat yang buruk, ya. Kita diperintahkan untuk selalu mengutamakan kepentingan orang lain, jangan kepentingan sendiri yang ditonjolkan. Kemudian terhindar dari sikap sombong, mengunggulkan diri, menganggap orang lain itu lebih rendah, menganggap
kita adalah yang paling segalanya. Nah, ini akan terhindar. Ini sifatnya setan, jangan sampai ada dalam diri kita. Kemudian menyehatkan rohani, karena semua sifat-sifat buruk, kalau hati kita bersih, ya sifat-sifat buruk itu bersih dari hati kita, bersih dari jiwa kita, otomatis rohani kita pun juga akan baik. Kalau rohani kita baik, maka tentunya jasmani kita pun juga akan baik. Karena orang Yunani mengatakan mensana in corpora. No, jadi jiwa yang sehat itu, badan yang sehat itu terletak pada jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, pikirannya bersih positif, maka akan sehat semuanya. Oke. Kemudian manfaat perilaku prasangka baik. Yang pertama, terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Semua yang ditentukan Allah itu pasti yang terbaik untuk hambanya siapapun. Maka ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita harus merasa ikut senang. Ketika kita diberikan suatu kesengsaraan kita atau musibah, kita selalu berprasangka bahwa Allah punya rencana yang baik untuk kita dan kita tidak tahu. Karena tidak pernah Allah menentukan yang buruk untuk umatnya. Yang berikutnya, hati menjadi lebih tenang. Kalau kita selalu berprasangka baik, tidak ada kecurigaan, maka hati pun akan tenang, jiwa pun juga akan nyaman. Kemudian selalu berpikiran positif, tidak berpikiran yang buruk-buruk, karena pikiran yang buruk-buruk itu juga akan menambah masalah dan tekanan jiwa. Kemudian mudah bersaudara dengan orang lain, tentunya akan banyak disukai oleh orang lain. Kalau sikap kita, perasaan kita baik, maka sikap kita pun akan baik, maka orang lain pun juga akan baik kepada kita. Oke, yang berikutnya manfaat perilaku persaudaraan, yaitu dapat memperbanyak teman dan saudara. Bahkan mungkin banyak teman-teman yang begitu akrabnya, bahkan keakrabannya bisa melebihi saudara, ya. Kemudian dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak. Kalau kita hubungannya dengan orang lain baik, dengan orang lain itu sopan, santun, rukun dan sebagainya, maka relasi kita pun akan banyak. Kalau relasi kita banyak, maka dalam kehidupan sosial kita banyak mendapatkan satu kemudahan dan jalan keluar dalam permasalahan hidup bermasyarakat. Kemudian dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia, akan tercipta suatu hubungan keluarga yang harmonis, hubungan masyarakat yang harmonis juga, ya, yang tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, yang aman, yang nyaman dan sebagainya. Oke, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Berarti untuk bab tentang kontrol diri, kemudian prasangka baik dan juga persaudaraan sudah selesai. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.